Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah bisa kita lanjutkan majelis kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin. Tamannya orang-orang yang saleh yang merupakan karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Asy-Syafi'i Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala. Kita baca bab yang ke-68. Al-Imam An-Nawawi mengatakan babul wara'i wa tarkis syubhati. Bab tentang sifat wara' dan meninggalkan perkara-perkara syubhat. Jadi sifat wara' adalah sifat yang mulia yang kita dimotivasi oleh syariat untuk bersifat dengannya. Dan sifat wara' ini termasuk sifat paling menonjol bagi ulama yang lurus di atas agama. Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kalian kepada ahlul dzikri, ahlul ilmi, para ulama, kalau kalian tidak tahu. Obatnya tidak tahu adalah bertanya kepada ahlinya. Muncul pertanyaan, ulama yang mana? Ulama itu banyak. Maka ulama itu ada kriteria-kriterianya, ada sifat-sifat yang harus dipenuhi. Yang paling menonjol diantaranya 3. Yang pertama al-ilmu, yang kedua ad-din, dan yang ketiga warok. Ini yang kita baca ini. Adapun yang pertama ilmu, seorang ulama itu omong pakai dalil. Bukan menurut saya, bukan menurut mimpi saya, bukan menurut pangsit, bukan menurut penerawangan saya, bukan. Tapi ulama itu cirinya kalau ngomong pakai ilmu, ketika berfatwa bahwa dalil ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia berbicara, berfatwa di atas ilmu. Sedangkan yang kedua, di antara sifat ulama yang lurus yang paling menonjol adalah ad-din, agamanya baik. Jadi dia bisa berfatwa, bisa menjelaskan, membedakan antara yang hak dan batil, dan dia sendiri melaksanakannya. Yang hak dikerjakan, yang batil ditinggalkan, yang wajib-wajib dijaga, yang haram-haram dijauhi. Agamanya baik. Jadi sekedar berilmu nggak cukup. Ada orang yang berilmu, tetapi ilmunya dilanggar sendiri. Kemudian yang ketiga, di antara sifat ulama yang lurus di atas agama adalah warok. Kalau seorang ulama itu punya sifat warok, maka fatwanya tidak bisa dibeli. Fatwanya tegak lurus. Kalau hak dikatakan hak, kalau batil dikatakan batil. Meskipun ditawari 10 miliar, meskipun ditawari 1 triliun, nggak mau. Kenapa? Punya sifat warok. Warok itu jangankan yang haram, yang syubhat mawon boten murna. Tapi kalau orang yang berilmu tidak punya sifat warok, maka fatwanya tergantung pesanan. Kalau waktunya nuwun sewu pemilu, ya tergantung siapa yang baik nanti didukung. Gitu nggih.
Kalau dikasih oleh pejabat, mau aja. Disuruh dukung pejabat yang zalim, uang korupsi mau. Kapan? Kalau tidak punya sifat wara. Nah, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i jauh-jauh hari sudah menuliskan bab al-wara, sifat wara, motivasi untuk bersikap dengan sikap wara, wa tarki syubhat, dan meninggalkan yang syubhat, meninggalkan syubhat. Nah, sebelum lebih jauh, pertanyaan, wara niku napa? Sanes warok pengerok nggih, reok Arab boten nggih. Warok niku dari bahasa Arab wawu ra ain wara'u al-wara'u. Warok adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan bahayanya di akhirat. Baru khawatir bahaya ditinggalkan, jangan khawatir nanti bermasalah di akhirat. Maka orang yang marah jangankan yang haram, yang syubhat saja sudah ditinggalkan. Kalau yang jelas-jelas haram kan harus ditinggalkan. Ya. Kalau yang jelas-jelas halal silahkan. Tapi tengah-tengah ini dulu Pak, hotel perkara-perkara syubhat yang abu-abu ini boleh nggak ya? Halal nggak ya? Nah, maka orang yang punya sifat wara, jangankan yang haram, yang abu-abu saja tidak mau. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalil-dalilnya dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama surat An-Nur ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, "Irtalaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmun wa tahsabunahu hayyina wa huwa indallahi azim." Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong, ketika berita dusta itu datangnya dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun juga, dan kamu menganggapnya sesuatu yang ringan saja, padahal di sisi Allah itu adalah sesuatu yang besar. Nah, kebanyakan orang kalau ada desas-desus, kalau ada isu langsung dibahas, langsung digoreng, dibolak-balik, kosong. Itu seru nih Pak, entah berita politik, entah rumah tangga orang lain, digoreng. Seakan-akan itu tidak berdosa, namun bisa jadi di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Kita ngobrolnya enak-enak saja, ternyata menyangkut kehormatan orang lain. Namun orang-orang yang mau tidak mau Pak bicara seperti itu. Kalau bicara tidak jelas tidak mau. Ngalor ngidul boten turun Pak. Yang mau itu bicara terkait yang benar-benar saja. Itu sifatnya orang warok. Warok itu ada dalam masalah makan. Kalau makan pilih-pilih, ini halal makan, ini haram tinggalkan, syubhat tinggalkan. Ada orang warok dalam masalah kerja, pekerjaan halal dijalani, pekerjaan haram dijauhi, pekerjaan yang abu-abu tinggalkan, bahaya ke akhirat. Dan ada warok terkait lisan, dan ini adalah warok yang paling berat. Karena kebanyakan orang menganggap ngobrol-ngobrol itu biasa saja. Ketika rasa-rasa itu dianggap biasa. Ketika menggoreng berita dusta itu dianggap biasa saja. Padahal bisa jadi yang seperti itu sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
di antara ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah surat Al-Fajr ayat yang ke-14. Allah Ta'ala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu, sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. Maka Allah itu maha melihat dan Allah itu maha mengawasi. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Rezeki yang kita makan sekecil apapun Allah tahu. Berapa persen yang halal, berapa persen yang haram, Allah tahu. Maka orang-orang yang punya sifat barak, dia menjauhi segala sesuatu yang bisa membuat Allah tidak ridho. Nah itu ayat-ayat yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Selanjutnya kita baca hadisnya. Hadis tentang waro dan apa itu waro. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabahatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dalam agama yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya tengah-tengah ini itu perkara-perkara syubhat. Yang mana perkara-perkara syubhat ini tidak diketahui oleh banyak manusia. Faman ittaqa asyubhati istabra'a lidinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, dari perkara yang samar, maka dia telah menjaga agamanya dan menjaga kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Dan barang siapa orang yang coba-coba mendekati yang syubhat, doyan dengan syubhat, maka pasti terjatuh pada yang haram. Karena yar'a haulal hima yushiku an ayyurta fi. Seperti seorang penggembala yang menggembalakan hewan ternaknya di sekitar kawasan terlarang, dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwa setiap penguasa itu punya daerah larangan, dan ketahuilah bahwa daerah larangan Allah adalah segala yang diharamkannya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Kata Nabi penutupan hadis, ketahuilah bahwasanya dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Kalau daging ini baik, baik pula seluruh jasadnya. Tapi kalau anggota badan ini rusak, maka semuanya ikut rusak. Tahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Nah, jamaah sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita segala sesuatu itu terbagi menjadi tiga. Ada yang jelas halalnya, ada yang jelas haramnya, dan ada yang samar-samar. Contoh, yang jelas halal apa? Durian itu halal apa?
halal nggih, gak nyolong nggih. Beras halal, roti halal, telo halal. Yang haram jelas babi, makan anjing, makan benda dunia haram. Tapi di antara dua hal ini ada perkara-perkara syubhat yang kebanyakan manusia nggak ngerti ini halal nggak ini. Katanya halal tapi meragukan. Katanya haram tapi kok sepertinya masih halal. Lah itu yang namanya syubhat. Contohnya apa? Perkara yang hukumnya samar-samar. Mau bilang halal ragu-ragu, mau bilang haram ragu-ragu. Contohnya apa? Rokok sudah jelas bukan syubhat itu nggih. Rokok bukan syubhat. Contohnya mencari ikan di waktu tambah kebanjiran. Misalkan di suatu daerah hujan, banjir. Yang namanya tambah-tambah itu Pak, kata isi nih Pak. Wonten tombro, wonten lele, wonten kutuk, wonten batu. Begitu hujan meluap ke jalan-jalan. Kalau itu diambil halal apa haram? Halal haram. Nah ini termasuk perkara syubhat yang sampai sekarang saya masih ragu. Ya, kalau nggak diambil hilang, tapi kalau diambil yang neresin duit tambah nggak rinto, makanya nggak rinto. Sebagian orang malah mancing di tempat bencana. Ada orang kena bencana tapi warga datang ke situ untuk mancing. Maka ini termasuk perkara yang syubhat. Nah, orang-orang yang punya sikap warok itu terkait syubhat ini tidak mau dan dia tinggalkan, meskipun masih tanda tanya. Contoh yang lain, panjenengan punya tetangga sopir luar kota luar pulau. Orang ini terkenal kalau bawa buah-buahan itu ngambil di jalan, Pak. Ada kebun sawit. Rambutan kali aku nggak nyambut jalan. Nanti ada rambutan lewat sahur, nanti bagi-bagikan tetangga. Nah, gitu ya. Maka yang seperti ini minimal syubhat, orang yang warok tidak mau. Dan contoh yang lain, kalau seseorang diberi harta oleh pejabat yang zalim, suka korupsi misalnya, pejabat oknum gitu ya, senang korupsi. Kemudian suka bagi-bagi duit. Nah, ini tanya nih, ini duit jujur apa duit korupsi? Maka orang yang punya jiwa warok tidak mau dengan yang seperti ini. Contoh yang barusan kemarin terjadi, misalkan ketika hari raya orang kafir, di situ mereka menyembelih sembelihannya ahli kitab, sembelihannya Yahudi dan Nasrani itu sebenarnya halal, boleh, Al-Quran yang bilang. Tapi kalau bertepatan dengan hari raya mereka, maka tanggapannya besar. Jangan-jangan ini sembelihan untuk selain Allah. Maka di antara sikap orang yang warok, karena ini tidak diketahui akan halal dan haramnya, maka dia pun meninggalkannya. Itu yang namanya wow. Kalau perkara yang masih abu-abu saja tidak mau, apalagi yang benar-benar haram. La ya'lamuhunna katsirum minan nas. Dan perkara syubhat ini tidak diketahui oleh banyak manusia. Berarti sebagian orang tahu. Siapa itu? Para ulama. Menurut masyarakat bisa jadi ini halal. Menurut masyarakat bisa jadi ini syubhat. Tapi ulama ngerti ini haram, jelas haram. Begitu. Minimal orangnya ngaji tahu. Nah, contoh ya,
Ketika musim pemilu ada serangan fajar. Ini di sini pindah Pak. Masa 10.000. 500 sama saya mau nih juta. Menurut panjenengan itu halal apa haram? Haram. Subhanallah. Orang-orang ini tergantung nih. Saya yang haram nih. 500 saya halal gitu kan. Benar. Itu jelas haram. Maka perkara-perkara syubhat itu bisa jadi sebagian orang itu nggak ngerti ini halal atau haram, tapi selama syubhat dia tinggalkan. Tapi ketika dia belajar ilmu agama, semakin belajar, maka dia itu semakin ngerti hukumnya. Yang di antara pelajaran dari hadis yang mulia ini, barang siapa waqa'a fi syubuhati waqa'a fil haram, barang siapa ada orang yang doyan syubhat, maka pasti dia terjerumus ke dalam yang haram. Jadi ada orang yang sifat itu gampang kan Pak, halal belum tentu haram, meskipun belum tentu halal, tapi dia ambil saja, dia makan saja. Terus pokoknya syubhat-syubhat itu dia ambil semuanya. Maka orang seperti ini dipastikan terjatuh kepada sesuatu yang haram, karena begitu seringnya dia itu makan harta syubhat. Dan kalau dua hal itu bercampur antara halal dan haram, yang didekatkan itu yang haram, makanya hasilnya ikut haram. Misalkan nih, kuda itu halal apa haram? Halal. Jadi panjenengan punya kuda, disembelih baca bismillah, dimakan halal. Nek kolu, nek kurang nih. Tapi kalau keledai halal apa haram? Haram. Kuda dengan keledai kalau kawin nanti punya keturunan namanya bihol, sejenis hewan campuran keturunan kuda dengan keledai. Maka yang seperti ini haram, jelas haram. Kenapa? Campuran antara yang halal dengan yang haram. Dengan misalkan berburu burung atau berburu hewan, sama yang tembak burungnya sudah baca bismillah tembak dong. Begitu kena tembak burungnya jatuh ke air. Karena jatuh ke air kita tidak tahu burung ini matinya kena tembak baca bismillah atau matinya karena kelelep kehabisan nafas. Maka dikuatkan sisi haramnya karena tidak diketahui di situ ada syubhat. Maka hukumnya apa? Haram. Tapi kalau dia nggak jatuh ke air, dia ditembak langsung melempar, itu boleh halal. Tapi karena jatuh ke air, kita nggak tahu ini matinya karena kita tembak atau matinya karena jatuh ke air, maka kita tidak tahu sebab kematiannya, maka hukumnya menjadi haram. Kemudian di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu. Ketahuilah dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, ada suatu organ. Kalau organ ini baik, seluruh tubuh jadi baik. Kalau organ ini rusak, maka badan pun ikut rusak seluruhnya. Dan ketahuilah organ itu adalah qalbu, yaitu hati manusia. Maka menunjukkan orang itu kalau amalannya rusak, kalau tidak peduli halal haram, kalau tidak melaksanakan sholat dan kewajiban yang lain, maka menunjukkan
Rasulullah SAW. Maka nggak betul kalau ada orang mengatakan wes gak sholat gak popo, yang penting hatinya api, karena amalannya rusak, maka hatinya juga rusak. Kalau ada orang mengatakan tidak apa-apa, ya nggak tutup aurat, yang penting baik sama tetangga katanya. Nah itu juga rusak. Kenapa? Karena amalannya rusak, menunjukkan hatinya rusak. Karena hati adalah raja. Maka kalau kita itu ingin baik, perbaiki hati, perbaiki akidah, perbaiki keimanan, sehingga tubuhnya, amalannya itu ikut baik. Dan di antara cara untuk menjaga hati adalah dengan menjauhi yang syubhat. Ini sifat lainnya masuk di sini. Kita kan kepengen hati kita bersih loh. Kepengen hati kita itu jauh dari kotoran. Maka untuk menjaga hati dibentengi dengan sifat warok. Karena orang yang warok tidak mau makan haram, yang syubhat juga tidak mau. Karena makanan yang haram dan makanan yang syubhat itu merusak hati. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168 Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka Allah melarang hamba-hambanya untuk mengikuti langkah setan. Setan itu ketika menggoda manusia nggak langsung, tapi pakai step by step. Ada jenjang-jenjangnya, ada tahapan-tahapannya. Orang kalau berzina itu nggak langsung zina, langsung ketemuan tambahan zina enggak. Ya, tapi dimulai dari khalwat dulu, kenalan dulu, nanti weanan dulu, nanti boncengan dulu, lama-lama terjadi zina. Itu adalah langkah-langkah setan. Biar tidak terjebak langkah-langkah setan, makanlah yang halal dan thayyib. Kalau makan itu pilih-pilih, jangan sembarang dimakan. Karena kalau orang itu makanannya yang haram-haram, makanannya yang syubhat, maka akan meracuni hati. Tidak kasihan dengan orang lain, meskipun nuwun sewu, misalkan korupsi 200 triliun, hutang dimakan misalkan 200 triliun. Itu sering saya tanyakan ya, nilai berapa? Kita lah. Oh, bisa ngitung, pokoknya akan dulu. Kok bisa ya orang itu hutang itu dimakan semua? Ada orang itu korupsi 200 triliun, kok bisa? Kamu kok dimakan gak entek juga. Tumbas bakso gerengan ini kelelep ya. Tapi kok bisa ada orang tega ngambil uang negara 200 triliun, itu bagaimana ceritanya? Karena hatinya rusak. Dan itu rusaknya gak langsung, tapi bertahap. Mungkin pertama nuwun sewu korupsi waktu, ya, datang telat, pulang cepat. Belum waktunya pulang sudah pulang, korupsi waktu. Nanti coba-coba ngurangin anggaran 500.000, 200.000. Korupsi ini magang di sini. Lama-kelamaan nanti korupsi 2 juta, 5 juta, 100 juta. Hatinya tambah hitam, tambah hitam, tambah hitam. Maka nggak heran kalau ada orang korupsi sekian triliun. Dimulai dari apa? Dimulai dari
dimakan yang haram. Oleh karena itu para ulama itu sangat menjaga makanannya. Oleh karena itu mereka itu hafalannya kuat, ilmunya luar biasa. Kenapa? Karena makanannya itu yang halal-halal saja. Dikatakan kalau nggak salah ayatnya Imam Bukhari itu tidak pernah makan kecuali halal dan thayyib. Gitu ya. Kalau nggak jelas nggak mau makan. Itu yang dinafkahkan untuk keluarga. Akhirnya anaknya seperti Imam Bukhari jadi Jabalul Hifz, gunung dalam masalah hafalan, hafal ratusan ribu hadis. Kenapa? Dimulai dari makanannya. Nah, tapi kalau kita makanannya banyak yang nggak jelas, amplopan serangan fajar belum baik, makanan sih nggak jelas kok belum baik, gitu ya. Setoran-setoran nggak jelas belum baik. Nah, maka kurang barokah, tak barokah. Oke. Kalau anaknya nggak ya salah dewi. Di antara ulama yang sangat warak terhadap makanan itu kalau nggak salah Imam Abu Hanifah. Pernah ada pencurian di daerah beliau, sapi dicuri, maka 3 hari beliau tidak mau beli daging di pasar. Kenapa? Khawatir dagingnya itu curian, maka tidak mau menjadi penadah. Maka kalau ada orang nawari barang murah, nah itu kan mencurigakan lagi. HP dijual 50.000 potong, HP-nya canggih, HP dijual 150.000 padahal HP yang baru. Wah, ini sebenarnya khawatirnya ini barang. Khawatirnya kalau memang ada syubhat maka ditinggal. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada manusia yang namanya jiwa yang selalu mencela dirinya. Wala uqsimu bil nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa manusia yang senantiasa mencela dirinya. Jadi kita itu diberi oleh Allah anugerah jiwa yang kritik kita sendiri. Kalau kita itu malas sholat, jiwa kita itu berontak, ada sinyal di situ. Kalau kita itu nggak sopan pada orang tua, aslinya jiwa kita itu berontak. Tapi karena kita sering makan yang haram, maka jiwa itu, ya sinyal itu lama-lama melemah dan menghilang. Ini hadis 588, kita lanjutkan hadis 589. Dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada tamratan fit tariqi, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menemukan sebutir kurma di jalan. Kalau ada benda berharga, Pak, itu namanya lukotoh, harus disimpan, kemudian diumumkan, yang mau ngambil silakan. Misalkan panjenengan nemu dompet, oh di sini ATM duit 2 juta, maka ini amanah, lukotoh namanya. Panjenengan amankan, kemudian umumkan yang kehilangan dompet, silahkan ambil ke kami. Sebutkan ciri-cirinya, kalau pas ciri-cirinya sifatnya kami berikan. Oke, itu kalau benda berharga. Tapi kalau panjenengan nemu rambutan sak bunder ini, atau panjenengan nemu apa balik jambu salah sak biji atau ini, kalau nemu perlu diumumkan apa balik? Pengumuman yang kehilangan salah satu biji, silakan datang ke rumah. Pas seperti itu, buatan boleh dimakan. Kalau panjenengan nemu rambutan 1 biji, ya, boleh dimakan, boleh. Karena orangnya secara
itu biji batang boleh dimakan. Tapi kalau panjenengan menemukan rambutan sakrak ya balik loh. Nah, hukum asalnya ketika Rasulullah SAW menemukan buah kurma 1 biji itu boleh dimakan. Namun karena ada syubhat maka Rasulullah SAW tidak memakannya. Beliau bersabda, "Laula anni akhafu an takuna minas shadaqah la akaltuha." Seandainya aku tidak khawatir kurma ini termasuk kurma sedekah, maka aku akan makan. Ini muttafaqun alaihi, hadis sepakati Bukhari dan Muslim. Jadi di antara kekhususan Rasulullah SAW dan keturunan beliau Ahlul Bait tidak boleh makan harta sedekah. Tidak boleh makan harta zakat juga tidak boleh. Ini kekhususan keluarga Rasulullah SAW. Jadi, kalau ada orang ngaku keturunan Nabi kok doyan harta sedekah, nah, itu pertanyaan besar. Karena Nabi SAW nemu kurma asalnya boleh dimakan, nggak boleh. Tapi khawatir ini kurma sedekah, khawatir ada orang sedekah kurma jatuh, maka Rasulullah SAW tidak memakannya karena khawatir ini hukumnya lah haram. Maka cucunya Rasulullah SAW, ya, yaitu Hasan bin Ali, pernah main-main di masjid atau di mana. Kemudian di situ ada tumpukan kurma sedekah. Namanya anak kecil nggak ngerti pak, dimakan, padahal nggak boleh. Sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ikhi keluarkan, keluarkan. Ya, ama sya'arta anna la nakulus sadaqah. Apakah kamu tidak tahu kalau kita keluarga Nabi, keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau Ahlul Bait tidak boleh makan harta sedekah. Jadi meskipun sudah sampai di mulut, untuknya sendiri, tapi sama Rasul disuruh keluarga. Nggak boleh. Kemudian hadis selanjutnya 590. Terakhir ya, nanti pertanyaan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-birru husnul khuluqi. Kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatali'a alaihi nas. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal dalam dirimu dan engkau tidak mau diketahui oleh orang lain. Hadis riwayat Muslim. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kebaikan itu adalah akhlak-akhlak yang mulia. Sedangkan dosa di antara cirinya adalah hati niku gak serba. Maka hati seorang muslim, bukan hati yang lain, itu bisa mengenali dosa. Tapi khusus seorang muslim yang masih terjaga fitrahnya, kalau melakukan dosa itu rasanya gak enak. Kalau kita masih seperti itu, alhamdulillah, ini anugerah dari Allah. Tapi kalau kita melakukan dosa kok biasa saja, nah ini musibah. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunafsiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang terlahir itu di atas fitrah. Ngerti mencuri itu nggak boleh, ngerti membunuh nggak boleh. Itu sudah bekal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, itu modal dasar. Tapi orang tuanya yang mengubah, menjadikan dia Yahudi,
Nasrani atau Majusi, maka fitrah seseorang itu bisa rusak. Fitrah itu jiwa yang bersih, tapi fitrah bisa rusak dengan berbagai macam dosa, termasuk makanan-makanan yang haram, rezeki-rezeki yang haram. Oleh karena itu, untuk menjaga kesucian jiwa diperlukan sifat warok. Karena orang yang punya sifat warok, jangankan yang haram, yang syubhat saja tidak mau. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini yang disampaikan. Barangkali jamaah sekalian ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan. Ya, Rabbi, monggo. Mengenai tadi sampaikan mengenai ulama itu pasti dasarnya Quran dan hadis. Apakah Quran dan hadis ini ada hubungannya dengan logika? Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai makanan juga. Ketika tetangga kita non-muslim itu memberikan makanan ke kita, dia mengatakan bahwa ini syukuran 100 harinya, mohon doa restunya. Bagaimana yang perlu kita lakukan atau sikapi terhadap makanan dan doa itu sendiri. Terus yang ketiga, memaafkan ini di luar materi. Karena nanti malam kita kan ada pemilihan RW. Apa tanggung jawab seorang muslim untuk memilih ketua atau pimpinan RW? Mumpung di sini ada calon RW-nya. Terima kasih. Masya Allah. Al-Quran dan Sunnah itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan dua macam wahyu kepada Muhammad SAW. Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran, dan yang kedua adalah sabda Rasulullah SAW. Disebutkan dalam Muwatta Malik dengan sanad yang sangat amat sangat masyhur mutawatir, sampai-sampai dia ini hampir nggak putus sanad. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima. Telah aku tinggalkan bagi kalian dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengannya kalian gak bakal sesat. Apa itu? Quran dan Sunnah Nabi. Nah terus kalau logika itu sumbernya dari mana? Logika itu apa? Berpikir logis, gitu kan ya? Berpikir dengan cara berpikir yang benar, betul ya? Biar tidak berpikir salah, itu kan logika, betul? Betul ya? Betul sih. Nah sekarang tinggal pertanyaannya, logika nih sopo. Ternyata orang-orang yang mengatakan logika, mereka sendiri berbeda pendapat. Bahkan bab-babnya logika, Aristoteles, Plato dan lain sebagainya, mereka itu berbeda pendapat semuanya, Pak. Tentang Tuhan beda-beda. Tinggal logikanya sopo. Kalau kita berpegang teguh pada logika, kenapa tidak pada logikanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bisa jadi orang masuk Islam itu karena dia pakai logika, seperti orang mualaf itu kan berpikir, akhirnya menemukan kebenaran Islam. Boleh. Tapi kalau ada orang langsung yakin, Allah memberikannya hidayah, langsung yakin ini agama benar, boleh juga. Meskipun dia tidak punya logika yang kuat, tapi karena diberi oleh Allah hidayah, boleh juga. Bahkan orang yang lahir sebagai Muslim itu pun Islamnya diterima. Kita ini Islam, ya, mu'alaf atau Islam keturunan. Tuhan diterima juga, tapi kita punya kewajiban untuk memperdalam Islam. Yang kedua tadi, silahkan mendoakan saudara kaum muslimin kapanpun. Ya, non muslim. Maksudnya gimana? Acara non muslim. Oh, gimana Pak? Gimana? Kita non muslim kasih makanan, dia mengatakan bahwa ini makanan untuk 100 harinya. Mohon doa restunya. Bagaimana kita mensikapi antara doa dan makanannya? Oke.   Jadi
bermuamalah di waktu yang bertepatan dengan hari raya orang kafir itu boleh kalau murni muamalah. Jadi bertepatan dengan hari mereka punya diskon biar barangnya cepat habis karena barangnya numpuk. Ada event kemudian buka diskon. Ini murni muamalah boleh nggak apa-apa. Dan ada asar yang menyebutkan seperti ini. Di antara asarnya itu kalau yang diberikan itu buah-buahan terimalah, tapi kalau yang diberikan itu berupa sembelihan jangan dimakan. Khawatirnya, nah ini sebuah khawatirnya itu sembelihan untuk tuhan-tuhan mereka. Nah intinya kalau murni muamalah boleh jual beli, mereka harganya kok buka toko kita beli nggak apa-apa. Tapi kalau ada hubungan dengan keyakinan mereka, di muamalah itu ada pernak-pernik perayaan mereka, kita nggak boleh. Misalkan ya panjenengan diberi hadiah, kemudian wonten topi Sinterklas, kalau diberi nggak boleh. Atau ketika panjenengan diberi makanan ada pernak-pernik kolom ini yang telah ini nggak boleh. Karena di situ ada keyakinannya. Dan menurut para ulama termasuk hari raya orang kafir yang paling parah adalah peringatan Nabi Isa sebagai anak Allah. Ini hari raya paling parah. Kalau kita akan meyakini Nabi Isa Nabi Allah, utusan Allah, manusia bukan anak Tuhan. Dan dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan kadzdzabani ibnu Adam wa lam yakun lahu dzalik wa syatamani wa lam yakun lahu dzalik. Anak Adam, kata Allah Subhanahu wa taala hadis qudsi, anak Adam mendustakan aku padahal dia tidak layak mendustakan aku, dan anak Adam mencaci maki aku. Ini Allah yang bilang. Padahal dia tidak layak mencaci maki. Adapun pendustaan anak Adam kepada Allah adalah dengan mengatakan Allah tidak mampu membangkitkan, dusta. Adapun caci maki anak Adam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengatakan Allah punya anak. Barang siapa mengatakan Allah punya anak, maka ini adalah caci maki kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencaci maki orang tua hukumnya durhaka. Mencaci maki Nabi hukumnya kufur. Mencaci maki Allah masuk toleransi enggak? Kufur. Jadi nggak boleh Pak, kita ucapkan selamat pun nggak boleh. Loh, apakah dalam Islam nggak ada toleransi? Ada, yaitu di akhir surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi agamaku. Dewe-dewe Pak. Kalau bertetangga monggo, kerja bakti monggo, tapi dalam masalah keyakinan dewe. Dan satu faedah berangkat, ada seorang sahabat yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk berperang syariah. Dan sahabat ini ngimami sahabat yang lain. Tapi setiap ngimami sahabat yang lain pasti baca surat Al-Ikhlas. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, nanti salat lagi qul huwallahu ahad lagi. Sahabat lapor pada Rasul. Wahai Rasul, ini loh sahabat ini nek ngimami qul hu terus ya Rasul. Tanyakan kepadanya, kenapa dia baca seperti itu? Jawabannya apa? Karena aku cinta Allah. Surat Al-Ikhlas itu isinya apa? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu ahad, satu, esa, tidak berbilang. Allah samad, tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada sesuatu pun yang sekufu dengannya. Kalau faham ayat ini Pak, pasti cinta Allah. Allah itu satu, tidak beranak dan tidak
Sedangkan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang Tuhannya banyak, cintanya terbagi, cintanya palsu. Tuhannya apa? Kalau panjenengan Tuhannya satu kan, bisa mencintai Allah dengan totalitas. Sedangkan orang kafir seperti Husain, ketika masih kafir ditanya oleh Rasul, ya Husain, kamu tak budul jauh ilaha. Wahai Husain, wahai Husain, hari ini kamu itu sudah nyembah berapa Tuhan? Satu akal, pitu. Sedilo wis nyembah Tuhan, itu satu di langit, 6 di bumi. Angel lah. Mari yang Tuhan ini Tuhan itu. Akhirnya tidak bisa mencintai Tuhan, yang repot berat. Itu ya. Sampai-sampai di antara Tuhannya orang musyrik itu Pak, wonten yang punya spesifikasi sendiri-sendiri, punya spesialisasi sendiri-sendiri. Ada Tuhan khusus rezeki, ada Tuhan khusus asmara, ada Tuhan khusus kesehatan, kayak dokter spesialis mau. Nek sampean jalur rezeki masuk kono, patung kono. Nek sampean gak jodoh nang patung kono. Tuhane duwe spesial, duwe jurusan dhewe, duwe fakultas dhewe. Ini orang musyrik. Kalau orang Islam apapun permintaannya, mintanya hanya pada Allah yang satu. Allahu Ahad, Allah itu satu, lam yalid wa lam tidak beranak dan tidak nah, maka kalau ada seperti tadi pas pas beda pihak sudah tetap tak jumlah bagi siapa yang lebih bisa ngomong apa. Nah, tadi tambah nomornya RW Nah, terkait pemilihan RW ya, dari di antara sikap Ahlussunnah wal Jamaah itu mengutamakan doa. Pemimpin itu kalau baik, maka masyarakatnya itu yang akan menerima kebaikan kita. Jadi sekarang kalau belum pemilihan berdoa kepada Allah agar diberi pemimpin yang terbaik. La tusallit alaina man la yarhamuna, ya Allah janganlah engkau kuasakan kepada kami orang yang tidak sayang pada kami. Jadi minta kepada Allah pemimpin yang rahmat. Kalau sudah diangkat, panjenengan doakan lagi kebaikan agar diberi kemudahan, agar diberi istiqomah, jangan dicelatu terus. Seburuk-buruk umat adalah yang pemimpin nyelatu umat, umat yang nyelatu pemimpin. Jadi mari-mari. Maka banyak-banyak berdoa. Maka ada orang berkata Malik yang lain. Bang Karina. Ye, moga-moga. Calon RW nih Ustaz. Oh, panjenengan kan? Itu kan tadi ya. Karena suatu kondisi kita harus memilih di sebelah tapi kita sudah sengaja memilih dan mengetahui juga. Terus yang kedua kita memilih tapi kita tidak tahu bahwa itu sudah untuk sendiri sebenarnya itu kita lebih mengarah ke kita dosa ke haram. Milih karo anu lah. Pertama, sebelum memilih itu belajar dulu. Ini masuk halal atau masuk haram atau masuk syubhat. Belajar ketemu, belajar ketemu. Belajar nggak ketemu juga ada. Karena permasalahan begitu pelik. Dulu itu waktu ada itu makanan pertama muncul di Indonesia ini dipertanyakan, belum ada yang meneliti, juga itu kita nggak berani mengatakan. Nah setelah diteliti, oh ternyata halal. Nah maka butuh belajar ilmu dan butuh investigasi dulu. Ini masuk halal atau masuk yang haram. Jadi, nah kalau halal silakan diambil, kalau haram jangan diambil. Nah ternyata suatu kasus setelah belajar, tanya-tanya, investigasi, kok tetap syubhat. Maka sikap seorang muslim apa? Tinggal. Sabun?
Terakhir karena yang lain sudah nih. Assalamualaikum. Ada hadis Rasul yang mengatakan kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Bahwa setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Dalam di sini apakah kita yang sudah mengetahui ilmu agama, sudah mengetahui mana yang halal, mana yang haram, tetapi kita tidak mau patuh terhadap perintah Allah dan tidak mau menjauhi larangan Allah. Apakah kita masuk ke dalam hadis ini atau memang belum mendapatkan hidayah? Oh, dua-duanya. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Enak toh? Seluruh umatku kata Rasul mlebu surga supaya habis. Entah sing ndung Surabaya, ndung Cermin, ndung Gresik, sing menganti selama jadi umatnya Rasul masuk surga illa man aba. Kecuali orang-orang sing aras-arasen. Sahabat tanya dong, sopo yang maksudnya nggak mau masuk surga? Man atau ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Orang yang taat kepadaku maka dialah yang masuk surga, sedangkan orang yang bermaksiat tidak taat kepadaku maka dia aras-arasan masuk surga. Oke. Apakah orang ini ditakdirkan belum dapat hidayah? Memang iya. Tapi nggak boleh nyalakan takdir. Ketika kita nggak diberi hidayah oleh Allah itu karena kita sendiri. Jangan nyalakan takdir. Kalau nyalakan takdir ini sikapnya iblis. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau sesatkan aku akan halang-halangi manusia dari jalan ini. Iblis diusir dari surga malah nantang Allah. Belum dapat hidayah gara-gara Allah. Kira-kira seperti itu. Sedangkan Nabi Adam berbuat salah, dikeluarkan dari surga, bagaimana responnya? Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat zalim pada diri kami sendiri. Kalau Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Gitu. Jadi kalau kita memang belum dapat hidayah, ya karena salah kita sendiri. Lalu hidayah di depan kita nggak mau melaksanakan. Dan nanti orang yang masuk neraka itu sudah nggak punya hujah, ngerti deh itu salah ngerti. Ya. Oleh karena itu, orang yang masuk neraka itu sudah kehabisan hujah. Maka mereka punya umniyah, mereka punya angan-angan. Pertama, mereka minta dikembalikan ke dunia. Wis ngaku salah, ya mencel salah, tolong kembalikan ke dunia. Tidak dikabulkan. Kemudian mereka minta apa? Mereka minta diringankan azabnya. Tidak diberi oleh Allah. Rasakan. Mereka minta libur sehari saja, libur sehari saja, nanti silakan disisa lagi. Tidak dikabulkan. Kemudian mereka minta minum, juga tidak diberi minum dari surga. Dan terakhir, wis sabar, barangkali nanti kalau sabar ada kebaikan. Isbiru latas aulatas biru. Kalau yang sabar atau tidak sabar sama saja bagi kalian. Sabar yang bermanfaat itu ketika di dunia, sabar untuk merokok bodoh. Semoga Allah menjauhkan kita dari neraka. Saya tutup demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Ta'ala memberikan pada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, istiqomah dan husnul khatimah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha